Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang buku salah satu bab dalam buku Modern Japan Origins of the Mind. Bisa di sebelum kami menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Alif Nur Anugrah, lalu ada Melia Nur Rahmawati, dan saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Dandri Dewi Farah, Vivi Susanti, dan Humaira Aliana. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang bab 1 yang berjudul Dunia Luar dan Kreativitas Jepang, yang mana pada bab ini akan dijelaskan oleh Vivi. Kepada Vivi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. 3 siklus respon Jepang untuk perubahan inovatif. Lokasi geografis peradaban Jepang memiliki dampak yang signifikan baik pada karakternya dan hubungannya dengan dunia luar. Menurut Profesor Jared Diamond dari UCLA, pulau-pulau Tenggara Samudra Pasifik dan Hindia termasuk kepulauan Jepang dihuni oleh Homo sapiens agak lebih lambat daripada bagian dalam benua Eurasia. Gelombang imigran berturut-turut ke kepulauan Jepang membawa serta pengetahuan baru, keterampilan praktis, dan keyakinan agama. Kronik Jepang kuno melaporkan banyak kelompok pendatang baru dari benua itu selama abad ketiga Masehi. Mengambil keuntungan dari pelimpahan makanan laut dan pengetahuan praktis yang diperoleh dari pengrajin terampil di negara-negara tetangga, orang Jepang kuno memiliki sedikit kebutuhan untuk inovasi mereka sendiri. Dari awal budaya mereka mempelajari formula yang telah terbukti selama berabad-abad, tentunya pergi ke Tiongkok untuk sesuatu yang baru. Setelah ada tafsir dari aksara Tiongkok, sebuah tradisi kekaguman untuk semua hal Tiongkok tertulis di halaman tertulis. Kebiasaan memandang Tiongkok ini akhirnya berkembang menjadi tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Japanisation semacam ini dapat dilihat di banyak area budaya yang dapat diakses oleh pengamatan kita. Contohnya lukisan, patung, arsitektur, kostum, dan lain-lain. Perkembangan tradisi nasional dengan menggunakan karakter Tiongkok telah menyebabkan situasi yang aneh. Nama pribadi dan geografis asli Korea dan Tiongkok tidak diketahui oleh kebanyakan orang Jepang, kecuali mereka membaca majalah internasional di mana nama-nama ini ditulis dalam aksara Romawi. Pendeta Choi Chang-hwa, seorang pendeta Protestan Korea Selatan, menghabiskan 13 tahun di pengadilan Jepang dan bersikeras bahwa penyiar televisi NHK, jaringan siaran publik Jepang, harus mengucapkan namanya sesuai keinginannya. Gugatan Menteri Korea Selatan bagaimanapun membantu mencapai suatu kompromi untuk mengubah tradisi lama ini. Modifikasi dan penyempurnaan ilmu pengetahuan teknologi yang diterima dari dunia luar merupakan tahap ketiga dan terakhir dari mekanisme peminjaman Jepang. Berikut yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vivi atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Amelia. Kepada Saudara Amelia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenang hadiah Nobel IG. Dalam 1 tahun, Jepang menjadi yang pertama mengimpor perangkat baru, belajar dengan giat dan menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui telah lama dipandang sebagai tugas terhormat setiap warga negara yang setia. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang tidak hanya meniru dan meminjam keterampilan dan pengalaman baru, tetapi terus-menerus dan secara menyeluruh meningkatkannya. Mengejar peningkatan intensif berakar sangat dalam di dalam pikiran orang Jepang. Perlu juga disebutkan klub kualitas yang diselenggarakan oleh pabrikan Jepang untuk mendorong pekerja mereka untuk datang dengan saran baru untuk perbaikan. Pada 1991, Komite Harvard membuat penghargaan Nobel IG yang dianugerahkan pada penelitian-penelitian yang mustahil. Penghargaan Nobel IG adalah sebuah parodi dari penghargaan Nobel. Para penerima penghargaan adalah orang asli yang memberikan banyak waktu, sumber daya,
dan upaya dalam penemuan mereka, dan penghargaan-penghargaan. Pemenang dari penghargaan Nobel yang asli tidak terlalu banyak, seperti pemenang penghargaan Nobel G di Jepang tahun 2008. Jepang menduduki peringkat ke-9 jumlah penerimaan penghargaan Nobel di dunia. 9 pemenang ada dalam kategori ilmu pengetahuan alam. 3. Peniru paling kreatif. Jepang telah mengalami 4 gelombang pengaruh luar negeri dalam sejarah mereka. Tiap gelombang berkontribusi dalam perkembangan. Sekitar abad ke-7 dan ke-9, Cina melayani penyediaan informasi utama. Di awal tahun 1990-an, pengamat edukasi Eropa menulis bahwa Jepang telah mengadopsi semua penemuan kita telah dicek dalam semua sistem yang ditemukan di Eropa. Telah diaplikasikan oleh mereka dalam wujud yang berbeda. Hingga pertengahan abad ke-19, orang Jepang bisa mengkonstruksikan maupun mengemudikan kapal laut. Vasily Golovnin sekali menulis bahwa Diana, kapal Rusia yang berlayar, sangat dikagumi oleh orang Jepang saat kapal tersebut memasuki pelabuhan di Hakodate dan mengganti arah jalannya kapal dalam angin sekal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amelia atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Deandri. Kepada Saudari Deandri, persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari peniru paling kreatif. Aluminium digunakan untuk membuat kereta. Untuk kereta ekspres, Hitachi membuat kereta mereka 20% lebih cerah dibandingkan dengan kereta Eropa. Kereta-kereta Jepang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Kereta-kereta tersebut juga tidak berisik dan kurang getaran saat berkecepatan tinggi. Pendekatan inovasi Jepang tidak selalu mengarah pada kesuksesan. Pada 1970-an, dunia astronot menghadapi tantangan bagaimana meningkatkan kapasitas pesawat ruang angkasa. Upaya luar biasa dari perusahaan Jepang untuk mendorong karyawan mereka untuk berpikir kreatif patut dihargai secara mendalam. Maaf. Ya, untuk selanjutnya yaitu dari bab 2 dengan judul Persepsi Dunia dan Alam. Yang pertama, menyingkat ruang terdekat. Budaya Jepang berkembang dengan kontribusi kuat dari peradaban Cina, tetapi berkembang di bawah kondisi swasembada yang menjadi ciri negara kepulauan. Dalam segala hal, orang Jepang telah melihat ke apa yang disebut ruang terdekat, atau hanya ide dan objek yang dapat dijangkau langsung. Persepsi khusus tentang dunia ini telah menjadi komponen penting dari budaya Jepang. Perasaan nyaman dan tenang internal yang dihasilkan oleh komunitas atau ruang yang terkendali masih menjadi ciri khas mentalitas orang Jepang. Selanjutnya, Robert March yang menghabiskan bertahun-tahun di Jepang membandingkan kehidupan sehari-hari orang Jepang dengan tinggal di ruang tertutup seperti kotak. Yang pertama itu hidup dalam sebuah kotak atau masyarakat yang terkotak-kotak, berarti bahwa keakraban luar biasa berlaku. Yang kedua, orang tahu apa yang orang lain pikirkan tentang banyak hal dan tingkat komunikasi antar pribadi berkurang. Yang ketiga, privasi minimal. Yang keempat, orang-orang percaya bahwa masyarakat yang harmonis adalah mungkin dan esensial di ruang-ruang kecil. 5. Tata krama, adat istiadat, ritual, metode komunikasi, dan sebagainya dibakukan dan dibuat rutin untuk memungkinkan setiap orang berpenampilan baik dan melindungi kehormatan mereka guna mempertahankan masyarakat yang harmonis. 6. Orang belajar bekerja sama dengan orang lain dengan menekan agresi. Yang ketujuh, ketergantungan pada identitas yang dikembangkan dalam batas-batas 4 dinding sangat besar. 8. Orang-orang percaya bahwa dunia mereka adalah satu-satunya dunia dan tidak ada tempat lain untuk melarikan diri. Yang kesembilan, koordinat kotak yang tepat digunakan untuk menjadikan efisiensi, presisi, peringkat status, penghematan ruang, pemadatan, penghematan, penghindaran limbah, dan lain-lain sebagai cara hidup. Yang terakhir, kontrol dan pengaturan kehidupan di dalam kotak menimbulkan rasa keteraturan dan keamanan yang kuat. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri.
itu tentang menyikat ruang terdekat. Memusatkan perhatian pada ruang terdekat telah menjadi tradisi dan ciri khas pandangan dunia Jepang yang telah berkembang baik di tingkat individu maupun pemerintahan. Pembatasan komunikasi eksternal pada paruh kedua periode Heian diikuti oleh isolasi hampir lengkap yang dimulai pada abad ke-17 dan berlangsung selama lebih dari 2,5 abad. Sampai baru-baru ini, lebih dari 100.000 orang Jepang yang tinggal di luar negeri, termasuk para diplomat, tidak berhak memilih dalam pemilihan umum Jepang. Bahasa Jepang adalah satu-satunya bahasa yang menggunakan 3 sistem penulisan utama, satu berbasis karakter, kanji, ideograf dari karakter Cina, dan 2 fonetik, hiragana dan katakana. Kata-kata yang dipinjam dari bahasa lain, termasuk nama pribadi dan tempat, ditulis dengan menggunakan karakter abjad katakana. Lalu ada berfokus pada ruang terbatas terdekat kemungkinan besar menjadi penyebab kecintaan orang Jepang yang terhadap miniaturisasi. Orang Jepang secara stereotip adalah pemakan ringan. Menurut catatan yang ada, orang Jepang 200 tahun yang lalu rata-rata mengkonsumsi hanya sepertiga hingga setengah dari rata-rata konsumsi harian orang Rusia. Bahkan di zaman modern, orang Jepang biasanya mengkonsumsi lebih sedikit daripada orang-orang dari negara lain. Restoran Jepang dikenal karena menyajikan porsi mini yang diatur untuk presentasi daripada untuk memuaskan rasa lapar. Lalu nomor 2 ada kesederhanaan yang dipoles. Isolasi yang lama tidak menghalangi orang Jepang untuk menguasai ilmu yang mereka peroleh dari luar negeri. Mereka meningkatkan pemrosesan dan penyimpanan beras sementara pembuatan sutra dan pewarnaan kain disempurnakan secara unik. Upacara minum teh seperti yang dipinjam dari Cina dan sifatnya cukup sederhana menjadi ritual yang mendalam di Jepang. Selain itu, rumah teh dan semua barang yang digunakan selama upacara dibuat mini. Berjuang untuk kesederhanaan bentuk menggaris bawahi banyak aspek kehidupan Jepang. Misalnya musik tradisional Jepang memiliki harmoni yang sederhana dan terutama digunakan untuk mengisi latar belakang pertunjukan teater. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Humaira. Kepada Humaira dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Saya akan melanjutkan membaca materi kesederhanaan yang dipoles. Arsitektur kuil dan pahlawan yang tiba di Jepang dari Tiongkok dan semenanjung Korea pada awalnya memiliki bentuk yang sangat rumit. Orang Kristen yang terbiasa dengan bangunan gereja yang megah selalu terkejut dengan aula kosong dan lorong-lorong dari kayu ek polos dan dekorasi minimal kuil Jepang. Pola puisi Jepang yang paling populer adalah tanka 31 suku kata dan haiku 17 suku kata. Pada suatu waktu penyair Jepang menggunakan bentuk yang lebih rumit yang disebut choka, secara harfiah puisi panjang. Tetapi ini mati demi tangka yang kemudian disingkat menjadi haiku. Hal ini tidak hanya berlaku untuk cerita rakyat. Seorang bangsawan Jepang menulis tentang sastra dan teater asal bahwa orang Jepang cenderung menyederhanakan kategori dan gagasan abstrak apapun jika A berbeda dari B, tetapi perbedaannya tidak memiliki kegunaan praktis tertentu. Orang Jepang akan menganggap keduanya identik. Takeuchi 2000. Lanjut. Selama bertahun-tahun setelah itu, traktat yang diterjemahkan dianggap sebagai karya apokrif marginal sekunder dari karya klasik Cina. Adapun teks-teks Konfusianisme ini diterjemahkan, bahkan kemudian selama periode Tokugawa, abad ke-17 hingga ke-19, Jepang memperoleh sistem penulisan sangat awal dan berhasil melestarikan sejumlah besar karya sastra yang luar biasa. Berbeda dengan orang dahulu yang memandang studi tata bahasa sebagai hal yang penting, para sarjana Jepang membatasi diri untuk mempelajari bahasa klasik dan tidak terlalu memperhatikan pola tata bahasa. Sebelum orang Jepang mengenal sains barat, mereka tidak memiliki deskripsi sistematis tentang tata bahasa asli, juga tidak mempelajari tata bahasa di sekolah. Cendekiawan Jepang telah berkontribusi pada linguistik global dalam bidang praktis tertentu, di mana mereka selalu berhasil. Sekian, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Saudara Humaira atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Alif. Pada Saudara Alif dipersilakan.
Oke. Orang Jepang jelas dipengaruhi oleh karya Tokeida menemukan metode penelitian yang disebut kehidupan linguistik Gengo Seikatsu. Sebagai penulis beberapa novel populer dan tokoh budaya terkenal, ia mengeksplorasi kurangnya imajinasi atau disebut juga sozo pada anak muda Jepang. Dia melihat fenomena ini sebagai aspek etika tertentu dari perilaku praktis. Visi imajinasi seperti itu tampaknya yang paling bisa dibayangkan oleh pembaca Jepang. Sikap orang Jepang terhadap presentasi, pemahaman, dan argumentasi sangat berbeda dengan orientasi Barat. Pemandangan dunia dan pola pikir semakin tersapu oleh gelombang globalisasi. Di sini, seperti di banyak bidang lainnya, orang Jepang sangat meminjam dan belajar dengan cepat. Aspek penting dari seni kaligrafi secara tradisional adalah ritme, garis panjang, dan karakter yang saling mempengaruhi satu sama lain. Beberapa tebal, beberapa tipis, beberapa besar, beberapa kecil, beberapa gelap, beberapa terang, beberapa kompleks, beberapa sederhana, beberapa ditulis dengan cepat, yang lain pelan, tetapi semuanya bergerak bersama di atas kertas seperti sosok hitam yang menari di atas lantai putih. Oke, yang poin keempat ada kaligrafi sebagai kinerja di Zen Eiso terbaru. Bagi mereka masalah ini dipotong dan kering dan direduksi menjadi aturan dogmatis sederhana. Begitu sebuah gerakan seni diidentifikasi sebagai avant-garde, ia hanya dapat berdagang berdasarkan kebaruan atau nilai ketujuannya, dan itu hanya akan bertahan selama 1 dekade. Atau paling banyak, sebetulnya persoalan ini berbenturan dengan perdebatan yang jauh lebih besar di dunia ini, seni rupa internasional modern, mengenai nilai sebuah karya seni. Mungkin kita tidak bisa berbuat lebih baik di sini selain meminta kembali nasihat penyair haiku abad ke-17 Basho kepada murid-muridnya seperti yang diwakili oleh motonya Fukeiki Ryoko, yang dapat diterjemahkan sebagai berdasarkan tradisi tetapi mengikuti arus. Seperti yang dilakukan oleh kaligrafer Kyoto seperti Ibata, apa yang kita sebut kaligrafi sebagai petunjuk publik menjadi ekspresi seperti tarian dari kehidupan ki atau kondisi mental, emosional seniman, kokoro atau tamashi di hadapan penonton, terkadang disertai oleh musik, bahkan musik rock, dengan pengguna kuas raksasa dan permukaan tulisan besar. Para puritan dunia kaligrafi tradisional mungkin mencemooh penyajian kaligrafi sebagai seni pertunjukan sebelum membayar penonton, terutama barat, turis, dan pengunjung galeri. Menganggap ini sebagai pelanggaran terhadap semangat Zen tradisional wabi-sabi dan introspeksi yang tenang, semangat, dan menentang segala bentuk kecakapan, memainkan pertunjukan dan komersialisasi. Orang mungkin mengatakan bahwa kaligrafer yang menari membuat jejak tinta di atas kertas sama seperti angsa yang tanpa berpikir untuk terbang dan membuat bayangan di atas air. Seni show adalah seni formatif, garis dan ruang di mana waktu memainkan peran penting. Arti artistik dari garis diciptakan dan ditentukan oleh tekanan yang diterapkan pada kuas dan arah serta kecepatan geraknya. Seni show pada dasarnya adalah seni abstrak, bukan representasional, juga bukan karakter yang digunakan dalam seni show adalah tidak lebih dari sebuah konvensi dan hanya menyediakan lapangan untuk ekspresi artistik. Makanya denotatif atau konotatif tidak dianggap penting kecuali dalam kasus khusus. Sekian dari kelompok saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Alif atas pemaparan materinya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.